Salam guys semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Kali ini kita mau unboxing ya. Tapi ini udah dibuka, ya biarinlah kita unboxing. Kita mau lihat barang-barang ini. Kalau misalkan teman bisa lihat, ini mereknya Magen. Tapi apakah ini? Ini adalah sensor ya. Jadi ini sebenarnya produknya sama nih, yang ini sama ini. Ini adalah sensor yang bisa berfungsi sebagai sensor kecepatan dan juga sebagai sensor cadence. Cadence itu apa ya bahasa yang ini? Cadence itu kayuhan mungkin lah ya. Kalau saya tahunya cadence itu kita kayak kecepatan ngayuhnya itu. Gitu. Soalnya hitungannya juga masih pakai RPM atau revolution per minute lah kalau nggak salah. Ini dua produknya sama. Ini Magen S3 kalau nggak salah. Speed sama cadence sensor 2-in-1 lah ya. Ini yang satu lagi Magen heart rate monitor. Tahu ada kata sensornya nggak? Soalnya ini dia full dalam bahasa Cina atau bahasa Tiongkok, full nggak ada ya mereknya dong yang pakai kata Magen di sininya nih ya, sama ya kayak gini yang pakai bahasa Latin ya. Cuman kalau ininya nih instruksinya segala macam itu pakai bahasa Cina ya. Oke, kita bongkar dari yang ini dulu pertama kali ya. Jadi kita beli ini sebagai bahan pelengkap untuk kita indoor cycling. Sebenarnya kemarin ini ada plastiknya nih, yang ini diplastikin, ini strap untuk ditempelin nanti di badan kita, itu pakai strapnya ini. Jadi ini kayak perpanjangan sensornya itu di sini. Jadi kita dapat strap ini udah dapat gratis dari sananya, kemudian unitnya. Kirain saya tuh pas ngeliat di iklan di toko online-nya itu, kirain saya ini bakalan gede gitu ya. Ternyata ini kecil. Ini lumayan kecil. Dia sudah termasuk baterai juga di sini. Oh iya, kita lihat dulu apa aja nih ya. Jadi cuman ini aja nih. Dibungkus plastik, kemudian ini juga dibungkus plastik kemarin. Kemudian unit dan juga di sini sudah ada baterainya. Ya, jadi ini udah dikasih baterai dari sana. Model baterainya itu CR2032 atau yang biasa buat jam-jam juga pakai yang ini kayaknya. Gitu ya. Jadi kita kelengkapannya ini kita dapatnya kayak gini. Kemarin juga ada. Nah, jadi ada beberapa versi yang nggak tahu ini saya belinya ya kemarin, pokoknya kalau ada yang jual ya saya beli gitu kan di online shop itu. Dan dapatnya itu, wah suara motor lalu lalang terus, itu dapatnya itu yang kayak gini. Kelihatan nggak? Semuanya tulisannya bahasa Cina semua atau bahasa Tiongkok. Ini pakai bahasa Tiongkok semua. Atau harusnya kalau yang internasional ada yang versi bahasa Inggrisnya juga ya. Dan saya nggak ngerti sama sekali karena belum belajar bahasa Tiongkok sama sekali ya. Terus ini unit sensornya atau heart rate monitornya HRM ya. Ini dibukanya kayak gini nih. Ini diputar ke sebelah kiri atau ke bagian atas kalau misalkan ini. Kemudian cungkil, nah udah ada baterainya. Kemarin pas datang itu di sini tidak ada kayak penghalang dari arus listrik baterainya ini. Pas saya tanya ke pedagangnya, dia bilang itu untuk cost effectivity atau cost efisiensi ya. Kata dia emang sekarang untuk produk Magen HRM yang sekarang itu sudah tidak lagi pakai pembatas di sininya nih untuk produk baru ya. Dan saya cek pun itu nggak ada. Dan kata penjualnya tadi yang saya bilang itu untuk cost efisiensi. Ya nggak tahu ya, harusnya kan ada gitu ya supaya dia nggak habis gitu baterainya ketika di perjalanan atau shippingnya itu kan lumayan. Ya, kemudian kita udah dapat baterainya tentu saja, dan di sini klaimnya itu IP67. Perasaan kemarin saya baca di deskripsinya itu IP66 gitu ya. Tapi di sini IP67 atau sudah anti air lah katanya. Karena di sini seal karetnya juga udah lumayan yang kayaknya sih empuk banget itu. Suara motor lagi. Tuh, oke. Ini cara menutupnya. Disimpan dari yang paling atas ya. Ini harusnya sih perlu zoom in tapi biarin lah. Ini kayak gini, kemudian diputar ke bawah. Ya kalau misalkan teman-teman udah pegang unitnya, pasti bakalan langsung tahu kok cara bukanya. Soalnya cukup gampang sih. Gitu. Ini salah satu mechanical yang gampang menurut saya. Oke, set, udah kayak gini doang. Terus
Kalau misalkan kita pakai, di sini ada gambarnya. Nah, dibilang di nomor 1, walaupun bahasa Tiongkok kita ngeliat dari gambarnya aja. Di sini katanya sebelum dipakai itu harus dikasih air gitu ya. Nggak tahu itu kita buat mensimulasikan keringat kali ya, gitu ya, supaya mungkin transmisinya itu lebih bagus. Terus, kemarin saya makanya nggak kayak gini, makanya kayak gini. Nah, udah tinggal pasang di dada di bagian sini, ya, sesuai dengan instruksi di gambarnya ya. Saya nggak bisa bacanya, sesuai gambarnya di sini. Oke, ini untuk yang heart rate monitornya. Dan kemarin saya coba berfungsi, awalnya enggak, kemudian saya ya cek lagi sampai dia berfungsi, gitu ya. Kemarin ya ini berfungsi. Kemudian yang selanjutnya, ini produknya sama sebenarnya. Itu sama-sama apa namanya ya? Magen S3 lah pokoknya ini. Gitu. Ada BLE-nya Bluetooth Low Emission 4.0 plus, kemudian juga ada ANT plusnya. Nah, yang ini IP66 gitu ya. Sama harusnya anti air juga. Gitu. Untuk kelengkapannya di dalam ayanan wae. Nah, jadi ini yang kemarin saya udah buka kan? Atau dua-duanya udah saya buka. Jadi kelengkapannya itu untuk yang ini sensor speed sama cadence atau ya speed atau cadence. Itu yang pertama ada unit sensornya. Ini juga sama, kirain saya itu bakalan gede gitu ya, ternyata kecil. Salah. Nah, Magene, nggak tahu dibacanya Magin atau Magen atau apalah. Dapat unit sensornya 1, kemudian ada karet alas gitu ya. Nanti ini ada lubang di sini, tempelin kayak gini nanti lah. Kemudian kita juga dapat ini kemarin harusnya bungkus buat yang ini. Kemudian kita juga karet kecil, karet gede. Saya nggak tahu untuk karet kecil itu dipakainya di mana atau karet gede dipakainya di mana, gitu ya. Tapi ya harusnya pilih salah satu sih. Kemudian dapat ini juga, nggak tahu ini dari tokonya kali ya. Apa dibilang? Indoor cycling game, training with efficiency, racing with joy. Emang menarik sih kemarin nyoba. Oke. Ini juga kita dapat brosur. Nggak tahu ini brosur apa. Bacain. Ada yang ngerti bahasa Tiongkok? Saya enggak. Ya pokoknya itulah. Saya dapat. Jadi nih ada pad, sensor, brosur, karet kecil, karet besar. Ini nggak tahu apa namanya. Kemudian ya seperti biasa kita dapat modul juga. Oh ini yang untuk karpet ya, modul blue. Dan plastiknya sama, plastik kayak gini. Nggak bawaannya kayak plastik nasi uduk. Nah ini masih mending. Dia ada bahasa Inggrisnya atau wah ini full bahasa Inggris malah, bukan bahasa Tiongkok lagi, bukan bahasa Cina ya. Ini ya bisa lah kita ngerti. Kayak cara penggunaan dan segala macamnya cukup lengkap di sini, termasuk cara kita kalau mau ganti ini jadi sensor atau jadi cadence. Oke, kita bongkar bagian baterainya di sini. Nah, yang menarik kan tadi dibilang kata pedagang ini untuk cost efisiensi, dia nggak pakai penghalang arus listrik ketika beli baru ya. Nah ini ada gitu ya. Jadi saya juga bingung. Oh, dalamnya koclak. Koclak apa bahasa Indonesia? Ketlok. Koclak apa bahasa Indonesia? Iya. Ada bunyinya kotak-kotak ya di dalam. Mungkin ini yang sensornya yang fungsinya di situ ya. Oke, balik lagi. Jadi kalau yang sensor speed ini dia ada penghalang supaya baterainya tuh nggak kemakan ketika dia di shippingnya gitu. Dan kenapa yang HRM nggak ada? Yang nggak tahu itu dari tokonya mungkin ya. Yang pasti cara tutup baterai. Nah, ini kalau mau dipakai di HRM juga bisa, sensor detak jantung itu bisa karena ininya sama persis sama yang di detak jantung, gitu ya. Oke, kita coba nyalain. Ini tadi udah dikeluarin penghalangnya seperti biasa. Ini mekanisme nutup baterainya juga sama, tinggal putar. Kemudian dia harusnya nyala hijau. Kalau hijau di sini dibilangnya mana?
Green light will illuminate to indicate the sensor is speed sensor. Ya, jadi kalau hijau, nah ini warna hijau atau kelihatan atau enggak, itu untuk sensor kecepatan. Nah kalau kita copot lagi, ya, kemudian kita masukin lagi baterainya, copot, masukin lagi. Ini sesuai apa yang saya baca di buku petunjuk. Harusnya sih dia jadi merah. Iya, jadi merah. Yang merah itu dibilangnya katanya reinstall the battery and the red indicator lights up to indicate that the sensor is in cadence mode. Jadi kalau misalkan merah itu untuk cadence ya, atau sensor kayuhan. Jadi bisa dipakai dua. Tapi kalau misalkan mau sensor dua-duanya sekaligus, misalkan pengen mengukur kecepatan dan mengukur cadence. Hey yo. Nani? Omae wa mou shindeiru. Gitu ya. Itu harus beli dua. Yang satu ditempel di cadence, yang satu ditempel di bagian roda gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kelengkapannya kita dapat pad, dapat sensor, dapat karet kecil, karet besar, ini dan bungkus plastik dan juga kardusnya tentu saja. Oke. Itu untuk isi yang ini sama ya. Jadi nggak jauh beda, sama tuh. Ini sama. Ini sama. Nah, harusnya ini kayak gini. Untuk karet-karet di bungkus yang ini tadi kan bungkus sudah buka. Oke. Ini sama. Ya. Kemudian kita akan bahas harganya. Untuk harganya itu yang mana dulu? Ini dulu lah ya. Yang ada depan mata dulu. Ini harganya sekitar 169.000. 170.000 aja ya. 169.000. Kalau misalkan beli di online itu banyak promo dan juga bisa gratis ongkir ya, tergantung belinya di toko yang mana. Kemarin saya kebetulan dapat gratis ongkir, dapat juga cashback. Yang nggak gede-gede banget sih cashbacknya, tapi lumayan lah. Jadi untuk dua ini kalau 169 kali 2 itu dapat 338.000, dapat 2 gitu ya. Mahal apa murah? Tapi ada yang lebih mahal dari ini. Maksudnya di jajaran sensor yang seperti ini, yang wireless ini yang paling murah. Oh, sekarang nggak bunyi. Ini yang paling murah gitu ya. Yang harganya 169. Yang lain itu harganya di atas 180, 190 sampai 200 ke atas gitu ya. Untuk yang merek Brighton dan segala macam gitu. Apalagi yang merek Garmin dan segala macam lah. SOS kemarin di kisaran 180-an juga gitu ya. Ini. Kemudian untuk yang ini heart rate monitor kemarin ini tipe H64 ya. Itu harganya 236.000 lah kalau salah. Coba kita tambahin 236.000 sama dengan keseluruhan 574. Wow, setengah juta kayak gini doang. ya gimana lah ya, kita perlu. Kalau udah perlu ya dibeli pasti. Gitu. Oke. Itu aja. Kalau secara tampilan ini sangat disayangkan untuk yang heart rate monitor ini dia nggak ada lampu indikatornya sama sekali. Di merek-merek yang lain tuh ada, cuman di ini nggak ada sama sekali, gitu ya. Nanti untuk review pemakaian dan segala macamnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, itu aja untuk video unboxing kali ini. Jadi langsung berantakan, kita acak-acak aja. Nanti kita masuk-masuk. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kemudian kalau kalian suka terhadap video ini silahkan klik tombol like-nya dan tentu saja dukung kami dengan terus berlangganan ya, klik tombol subscribe-nya. Oke, itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.